Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH channel. Semoga para muslimah senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusan para muslimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang sholawat ahlil ard. Syarat daripada sholawat ahlil ard adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ahlil ardin wa ajri ya rabbi lutfakal khafi fi amri wal muslimin. Demikian syarat daripada salawat ahlil ard. Fadilah daripada salawat ini adalah jika para mustami' ingin bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bacalah sholawat ini sebanyak 1000 kali setiap malam selama 40 malam.
dan harus melanggengkan wudhu, menjaga wudhunya. Lalu yang kedua, untuk menghilangkan sumpek susah, banyak pikiran, gundah gulana, bacalah sholawat ini 170 kali, 171 kali di dalam satu kali duduk. Jadi 171 ini sekali membaca di dalam satu kali duduk gitu. Bahkan ada beberapa golongan yang menafsirkan bahwa sekali duduk ini, bahwa duduknya tidak boleh berubah. Jadi kalau berubah posisinya itu tidak dianggap dengan satu kali duduk. Mungkin jika bergoyang sedikit itu tidak masalah, tapi apabila berubah duduknya itu akan dianggap sebagai 2 kali duduk. Demikian, wallahu alam. Penjelasan selanjutnya, yang sholawat ahlul ardi ini disebut juga dengan sholawat 7 petala langit dan bumi, yang dikenal sangat ampuh untuk berbagai hajat. Yang pertama, sholawat ahli samawati wal ard, itu 2 versi kemarin itu kan. Lalu kemudian sholawat ahlil ardi. Nah, jadi ini 3 macam sholawat, termasuk sholawat ahlil ardi ini. Itu oleh para golongan ahli sholawat mengatakan bahwa sholawat ini dinamakan dengan 7 petala langit dan bumi, yang disinyalir dan dikenal sangat ampuh untuk berbagai keperluan hajat. Demikian fadilah daripada sholawat ahlil ard secara khusus. Adapun fadilah membaca sholawat secara umum dikatakan di dalam suatu hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra, yaitu barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Selain Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Hibban. Sebetulnya hadis ini memiliki beberapa redaksi, diantaranya redaksi yang tercantum di dalam Sunan At-Tirmidzi, yaitu man shalla alayya marratan wahidatan kataballahu lah biha asyra hasanat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 solawat saja, maka Allah Ta'ala akan menetapkan 10 kebaikan baginya sebagai pahala dari 1 solawat tersebut. Sementara dalam redaksi Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i mengatakan man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra hasanat wa hatta anhu biha asyra sayyiat wa rafa'ahu biha asyra darajat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 solawat, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 solawat sambil menghapus 10 dosa keburukannya dan menaikkan 10 derajat. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, yang menilai bahwa sanad hadis ini adalah sahih, dan penilaian ini pun disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Mereka meriwayatkan hadis tersebut melalui jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara itu, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis yang serupa, namun dari jalur Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ubashiruk innallaha azza wa jalla yaqul man shalla alaik shallaitu alaih wa man sallama alaik sallamtu alaih. Maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya. Dan barang siapa yang menyampaikan salam kedamaian kepadamu, maka aku Allah Ta'ala akan memberikan salam kedamaian kepadanya. Imam Al-Hakim menyatakan bahwa sanad hadis yang diriwayatkannya ini adalah sahih. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Dunya dan Imam Abu Ya'la dengan redaksi, man shalla alayya salatan min ummati kataballahu lahu biha asyra hasanat wa baha anhu asyra sayyiat. Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan menuliskan baginya 10 kebaikan sebagai pahalanya, dan dia pun akan menghapus 10 dosa keburukan darinya. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Bazzar dari Abu Burdah bin Dinar. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan qalbuh sallallahu biha asyra salawat wa rafa'ahu biha asyra darajat wa kataba lahu bi asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyiat. Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadaku dengan solawat yang benar-benar ikhlas dari hatinya, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 solawat, sembari mengangkatnya 10 derajat, menetapkan 10 pahala kebaikan untuknya, dan menghapus 10 dosa keburukan darinya. Hadis serupa diriwayatkan oleh Ibnu Abu Asim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dengan tambahan redaksi, wa kunna lahu idla asyara riqab, dan hal itu baginya setara dengan membebaskan 10 budak. Lebih lanjut, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang semakna dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, namun dengan redaksi, fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Imam Ahmad dan Imam An-Nasai juga meriwayatkan dari Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, suatu hari Rasulullah SAW menyambut pagi dengan hati sukacita yang terpancar pada wajah beliau yang terlihat berbinar-binar. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, pagi ini Anda terlihat begitu ceria dan wajah Anda berbinar-binar. Beliau menjawab, benar, tadi ada seorang utusan Tuhanku yaitu Jibril yang datang menemuiku dan berkata, man shalla alaik min ummatik salatan sallallahu alaihi biha asyra salawat wa maha anhu asyra sayyiat wa rafa'a biha asyra darajat. Barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Dia juga akan menghapus 10 dosa keburukan darinya dan menaikkan derajatnya 10 kali lipat. Sedangkan Imam At-Tabrani meriwayatkannya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril anifan ar-Rabbi azza wa jal faqal ma'alal arab min muslimi yusalli alaik marratan wahidatan illa salaitu alaih ana wa malaikati asyra. Jibril baru saja datang menemuiku mewakili Tuhannya, dan ia berkata, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang bersalawat kepadaku sekali saja, kecuali aku akan bersalawat kepadanya bersama malaikatku sebanyak 10 kali. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabir dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Sebahagiannya akan disebut di dalam pembahasan yang terpisah insyaallah. Begitu yang dikatakan oleh
Imam Ibnu Al-Jazari di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin. Lalu kemudian di dalam hadis lain dikatakan, atani malak faqor ya Muhammad indallaha yaqul amma yurdika annahu la yusalli alaik ahadun min ummatik illa salaitu alaihi asyra wa la yusallimu alaik ahad illa sallamtu alaihi asyra. Seorang malaikat datang menemuiku dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala bertitah, apakah tidak menyenangkanmu jika tidak ada seorang pun dari umatmu yang bersalawat kepadamu kecuali aku akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat, dan tidak ada seorang pun dari umatmu yang menghaturkan salam kepadamu kecuali aku akan menganugerahkan salam kedamaian kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Hibban dari jalur Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari sumber yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad dengan redaksi sebagaimana yang barusan dikatakan atau dijelaskan atau diucapkan. Hanya saja ada tambahan, yaitu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat na'am atau tentu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dinilai sebagai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Kandungan makna hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa salam sama seperti sholawat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 kali lipat. Dia pun memberikan salam kepada orang yang menyampaikan salam kepada Rasulnya sebanyak 10 kali lipat pula. Di dalam redaksi hadis yang lain dikatakan, innalillahi wa malaikah, innalillahi malaikatan sayahin yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat pelanglang buana yang bertugas menyampaikan salam dari umatku kepada aku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Hibban dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Selain dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim juga mengatakan bahwa hadis ini sahih, dan penilaian ini pun disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Sementara Imam Al-Haythami mengatakan bahwa para perawi yang tergabung di dalam rangkaian sanadnya adalah perawi-perawi yang sahih. Hadis dengan makna yang sama pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnadnya dan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, sesungguhnya salawat kalian sampai kepada aku. Sementara di dalam Al-Mu'jamul Awsat, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis yang semakna dari jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya balagtani salatu wa shallaitu alaihi wa kutiba lahu siwa dzalika asyra hasanat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka salawatnya akan sampai kepadaku dan aku akan membalas salawatnya. Selain itu akan dituliskan pula, ditetapkan baginya 10 pahala kebaikan. Kandungan dari makna hadis ini yaitu pembatasan makna pada salam. Di dalam hadis ini tidak menafikan penyampaian salawat kepada beliau, sebab status keduanya adalah setara, sebagaimana ditunjukkan oleh 2 hadis yang sudah dijelaskan tadi. Hadis ini mengandung anjuran untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab jika sholawat yang dihaturkan kepada beliau memang benar-benar sampai, maka hal itu akan menjadi dorongan tersendiri baginya. Demikian penjelasan tentang fadilah daripada membaca sholawat secara umum. Semoga
informasi atau penjelasan tersebut bisa memotivasi para mustami untuk senantiasa membaca sholawat dan memperbanyak membaca sholawat di dalam berbagai keadaan atau kondisi apapun. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari kebenaran Allah Ta'ala secara mutlak, bukan berasal dari diri saya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain segmen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.